Majapahit merupakan negara terbesar di Nusantara pada abad 13–15 Masehi. Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, memiliki kakek dan nenek seorang Muslim dan masih keturunan Nabi Muhammad. Pada zamannya, bahasa Sanskerta digunakan untuk menyebutkan hal-hal yang luhur, agung, tinggi, suci, dan mulia. Raden Wijaya yang bergelar Sang Nararya Sanggrama Wijaya sama sekali tidak menunjukkan bahwa beliau beragama Hindu atau Buddha. Sejarah adalah versi atau sudut pandang orang yang membuatnya. Karena itu, versi ini sangat tergantung dengan niat atau motivasi pembuatnya. Barangkali, ini pula yang terjadi dengan Majapahit, sebuah kerajaan maha besar masa lampau yang pernah ada di negara yang kini disebut Indonesia. Kekuasaannya membentang luas, hingga mencakup sebagian besar negara yang kini dikenal sebagai Asia Tenggara. Ada sesuatu yang terasa aneh, menyangkut kerajaan yang puing-puing peninggalan kebesaran masa lalunya masih dapat ditemukan di kawasan Trowulan Mojokerto ini. Sejak memasuki sekolah dasar, kita sudah disuguhi pemahaman bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada dalam sejarah masa lalu Kepulauan Nusantara. Inilah sesuatu yang terasa aneh tersebut. Pemahaman sejarah tersebut seakan melupakan beragam bukti arkeologis, sosiologis dan antropologis yang berkaitan dengan Majapahit, yang jika dicerna dan dipahami secara jujur, akan mengungkapkan fakta yang mengejutkan, sekaligus juga mematahkan pemahaman yang sudah berkembang selama ini, dalam khazanah sejarah masyarakat Nusantara. Kegelisahan semacam inilah, yang mungkin memotivasi tim kajian Kesultanan Majapahit dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta, untuk melakukan kajian ulang terhadap sejarah Majapahit. Setelah sekian lama berkutat dengan beragam fakta data arkeologis, sosiologis, dan antropologis, maka, tim kemudian menerbitkannya dalam sebuah buku awal berjudul Kesultanan Majapahit, Fakta Sejarah yang Tersembunyi. Salah satu yang disebutnya sebagai rujukan, adalah 4 jilid babat Majapahit, dengan tebal sekitar 4.000 halaman. Naskah itu masih ada di Museum Sono Budoyo, yang isinya menyimpulkan, baik Majapahit maupun Singosari, adalah kerajaan Islam. Sejarah Majapahit yang dikenal selama ini di kalangan masyarakat, adalah sejarah yang disesuaikan untuk kepentingan penjajah Belanda, yang ingin terus bercokol di Kepulauan Nusantara. Akibatnya, sejarah masa lampau yang berkaitan dengan kawasan ini, dibuat untuk kepentingan tersebut. Dalam konteks Majapahit, Belanda berkepentingan untuk menguasai Nusantara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Untuk itu, diciptakanlah pemahaman, bahwa Majapahit yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, adalah kerajaan Hindu, sementara Islam masuk ke Nusantara belakangan, dengan mendobrak tatanan yang sudah berkembang dan ada dalam masyarakat. Apa yang diungkapkan oleh buku itu, tentu memiliki bukti berupa fakta dan data yang selama ini tersembunyi, atau sengaja disembunyikan. Beberapa fakta dan data yang menguatkan keyakinan, bahwa kerajaan Majapahit sesungguhnya adalah kerajaan Islam atau Kesultanan Majapahit, adalah sebagai berikut. 1. Ditemukan adanya koin-koin emas Majapahit yang bertuliskan kalimat Tauhid. Koin semacam ini, dapat ditemukan dalam Museum Majapahit di kawasan Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Koin adalah alat pembayaran resmi yang berlaku di sebuah wilayah kerajaan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sangat tidak mungkin, sebuah kerajaan Hindu memiliki alat pembayaran resmi berupa koin emas bertuliskan kata-kata Tauhid. 2. Pada batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang selama ini dikenal sebagai wali pertama dalam sistem Wali Songo yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa, terdapat tulisan yang menyatakan, bahwa beliau adalah Kadi, atau Hakim Agama Islam Kerajaan Majapahit. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa agama Islam adalah agama resmi yang dianut oleh Majapahit, karena memiliki Kadi, yang dalam sebuah kerajaan berperan sebagai hakim agama dan penasehat bidang agama bagi sebuah kesultanan atau kerajaan Islam. 3. Pada lambang Majapahit yang berupa 8 sinar matahari, terdapat beberapa tulisan Arab, yaitu Syifat, Asma, Makrifat, Adam, Muhammad, Allah, Tauhid, dan Zat. Kata-kata yang beraksara Arab ini, terdapat di antara sinar-sinar matahari yang ada pada lambang Majapahit ini.
Untuk lebih mendekatkan pemahaman mengenai lambang Majapahit ini, maka dapat dilihat pada logo Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, atau dapat pula dilihat pada logo yang digunakan Muhammadiyah. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Majapahit sesungguhnya adalah kerajaan Islam atau Kesultanan Islam, karena menggunakan logo resmi yang memakai simbol-simbol Islam. 4. Pendiri Majapahit, Raden Wijaya, adalah seorang Muslim. Hal ini karena, Raden Wijaya merupakan cucu dari Raja Sunda, Prabu Guru Darmasiksa, yang sekaligus juga ulama Islam Pasundan yang mengajarkan hidup prihatin layaknya ajaran-ajaran sufi, sedangkan neneknya adalah seorang muslimah, keturunan dari penguasa Sriwijaya. Meskipun bergelar Kertarajasa Jayawardhana yang sangat bernuansa Hindu karena menggunakan bahasa Sanskerta, tetapi, bukan lantas menjadi justifikasi, bahwa beliau adalah seorang penganut Hindu. Bahasa Sanskerta di masa lalu, lazim digunakan untuk memberi penghormatan yang tinggi kepada seseorang, apalagi seorang raja. Gelar seperti ini pun, hingga saat ini masih digunakan oleh para raja Muslim Jawa, seperti Hamengkubuwono, dan Paku Alam Yogyakarta, serta Paku Buwono di Solo. Di samping itu, Gadjah Mada yang menjadi patih Majapahit yang sangat terkenal terutama karena sumpah palapanya, ternyata adalah seorang Muslim. Hal ini karena, nama aslinya adalah Gadjah Mada, seorang ulama Islam, yang mengabdikan kemampuannya dengan menjadi patih di kerajaan Majapahit. Hanya saja, untuk lebih memudahkan penyebutan yang biasanya berlaku dalam masyarakat Jawa, maka digunakan Gadjah Mada saja. Dengan demikian, penulisan Gadjah Mada yang benar, adalah Gadjah Mada tanpa spasi. Pada nisan makam Gadjah Mada di Mojokerto pun, terdapat kalimat tauhid, yang menunjukkan, bahwa patih yang biasa dikenal masyarakat sebagai Syekh Mada setelah pengunduran dirinya sebagai patih Majapahit ini, adalah seorang Muslim. 5. Jika fakta-fakta tadi masih berkaitan dengan internal Majapahit, maka fakta-fakta berikut berhubungan dengan sejarah dunia secara global. Sebagaimana diketahui, bahwa 1253 Masehi, tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Akibatnya, Timur Tengah berada dalam situasi yang berkecamuk, dan terjebak dalam kondisi konflik yang tidak menentu. Dampak selanjutnya, adalah terjadinya eksodus besar-besaran kaum Muslim dari Timur Tengah, terutama para keturunan Nabi yang biasa dikenal dengan Alawiyah. Kelompok ini sebagian besar menuju kawasan Nuswantoro, yang memang dikenal memiliki tempat-tempat yang eksotis dan kaya dengan sumber daya alam, kemudian menetap dan beranak pinak di tempat ini. Dari keturunan para pendatang inilah, sebagian besar penguasa berbagai kerajaan Nusantara berasal, tanpa terkecuali Majapahit. Soal jejak kehadiran Islam di masa kerajaan ini, ditunjukkan melalui bukti-bukti sejarah yang mengindikasikan, bahwa sudah ada elit masyarakat atau bangsawan Majapahit yang memeluk agama Islam pada awal abad ke-14. Bukti paling tua yang menunjukkan adanya orang Jawa yang memeluk Islam, adalah batu nisan di pemakaman Trowulan dan Tralaya di Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, yang tak lain, pemakaman tersebut letaknya di ibu kota kerajaan Majapahit. Di sana terdapat batu nisan tua milik seorang Muslim di pemakaman Trowulan. Pada nisannya, tertulis tahun 1290 Saka atau 1368 Masehi. Bukan hanya itu, ternyata banyak batu nisan milik Muslim lainnya di sana. Nagara Kretagama, karya seorang Buddhis bernama Empu Prapanca tahun 1365 Masehi yang memuji Raja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit kala kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya, memang tidak menunjukkan keberadaan Islam di tanah Jawa. Meski begitu, bukti-bukti yang ada menunjukkan, anggota keluarga kerajaan sudah ada yang menjadi Muslim. Tak heran, jika ada yang percaya bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam. Walau begitu, ada pula sejarawan dan arkeolog yang kontra dengan hipotesis ini. Mereka mengusulkan, agar kajian itu dibahas bersama para ahli di bidangnya, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. Arkeolog Mundar Jito, yang pernah melakukan penelitian di situs peninggalan kerajaan Majapahit di Trowulan Jawa Timur mengatakan, klaim itu tidak memiliki bukti-bukti ilmiah yang kuat. Secara statistik, jumlah cagar budaya yang berupa bangunan dan arca yang tersebar luas di kawasan yang diakini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit, semuanya bersifat Hindu-Buddha. Mundar Jito juga mengkritik klaim penulis buku, yang mendasarkan kesimpulannya berdasarkan temuan koin Majapahit bertuliskan kalimat tauhid.
Karena, di situs Trowulan, juga banyak ditemukan mata uang Cina. Mundarjito mengakui, memang ada temuan makam-makam Islam di beberapa tempat di situs Trowulan, tetapi tidak berarti, Kerajaan Majapahit adalah Kesultanan Islam seperti diklaim penulis buku tersebut. Lalu, apa tanggapan penulis buku? Dalam wawancara dengan Tirto ID, Herman Sinung Janutama secara garis besar mengatakan, bahwa kesimpulan Majapahit adalah kerajaan Islam, didasarkan riset pada cerita lisan dan rujukan pada manuskrip kuno. Bagi orang Jawa yang masih menjalankan tradisi, Majapahit tidak pernah bukan Islam. Dia juga menyebut, bahwa bukunya didasarkan kritik metodologi terhadap studi sejarah mainstream atau arus utama, yaitu dengan merambah manuskrip yang jarang menjadi referensi kajian soal Majapahit. Herman menerapkan cara pandang berbeda dari para filolog dan sejarawan modern dalam pembacaan manuskrip Jawa. Tentang sosok Gajah Mada, Herman mengklaim, bahwa Sang Mahapatih Majapahit adalah penganut Islam, dengan berdasarkan catatan silsilahnya. Walau begitu, sang penulis mengaku dirinya tidak pernah menyebut Gajah Mada dengan sebutan Gajah Mada. Ketua Tim Kajian Kesultanan Majapahit, Rianto Trinugroho, juga mengatakan pihaknya mengklaim memiliki dasar kuat, walau metode riset dan kesimpulannya berkebalikan dengan studi sejarah dan antropologi mainstream. Ahli filologi atau naskah kuno dari Universitas Gadjah Mada, Irawan Djoko Nugroho mengatakan, sejak awal, dia sudah mengkritik kehadiran buku itu. Irawan menyebut, bahwa Herman menggunakan data Jawa baru, untuk melihat sejarah Jawa kuno. Dia menduga, Herman menggunakan data dan sumber baru yang disebutnya, tidak merujuk kepada data-data yang lama. Dalam kajian filologi, teks baru tidak dapat merevisi teks lama. Namun teks lama dapat merevisi teks baru, karena dimungkinkan, dalam teks baru timbul penambahan-penambahan dari para penyalinnya. Kemudian Irawan, penulis buku Majapahit Peradaban Maritim, juga menganggap Herman Sinung tidak menggunakan data sejarah resmi, yaitu yang sudah diakui oleh standar penulisan sejarah di Indonesia. Sekali lagi, bahwa sejarah itu hanyalah versi. Tergantung untuk apa sejarah itu dibuat, dan tentunya terkandung di dalamnya beragam kepentingan. Yang mana sejarah yang benar dan bisa dipercaya? Ya Anda tahu, jangan tanya saya.